Di dunia modern, hampir setiap negara berbicara tentang kepentingan nasional. Hampir setiap pemerintahan mengajarkan bahwa tugas utama sebuah negara adalah menjaga keamanan, kemakmuran, dan kepentingan rakyatnya sendiri. Dalam logika seperti ini, batas kepedulian berhenti di perbatasan. Penderitaan bangsa lain dianggap urusan bangsa lain. Penjajahan yang terjadi di tempat lain dipandang sebagai persoalan yang harus diselesaikan oleh korbannya sendiri. Namun ada pengalaman politik yang menunjukkan jalan yang berbeda. Sebuah bangsa tidak hanya diukur dari seberapa besar kekayaan yang berhasil dikumpulkannya, bukan pula dari seberapa luas pengaruh yang berhasil diraihnya. Sebuah bangsa juga diukur dari sejauh mana ia bersedia berdiri di pihak yang tertindas, bahkan ketika tidak memperoleh keuntungan langsung dari sikap tersebut. Disinilah muncul bentuk nasionalisme yang tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ia lahir dari identitas nasional, tapi tidak terkurung di dalamnya. Ia berakar pada tanah air, tetapi pandangannya menjangkau manusia di luar batas tanah air tersebut. Ketika banyak negara menempatkan kepentingannya sendiri sebagai tujuan tertinggi, Iran tampil dengan pengertian nasionalisme yang berbeda. Yang menjadi pusat perhatian bukan sekadar keamanan nasional, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, bukan semata kesejahteraan rakyatnya sendiri. Yang dikedepankan adalah perlawanan terhadap hegemoni, penolakan terhadap penjajahan, dan keberpihakan kepada pihak yang tertindas. Karena itu, perhatian Iran tidak berhenti pada apa yang terjadi dalam teritorinya. Yang menjadi perhatiannya adalah manusia yang kehilangan rumahnya, masyarakat yang hidup di bawah pendudukan, bangsa-bangsa yang berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada diri mereka sendiri. Dalam pandangan ini, batas sebuah negara tidak harus menjadi batas kepeduliannya. Sikap itu tampak ketika Iran melakukan pembalasan atas serangan Israel terhadap Lebanon. Peristiwa itu memperlihatkan bahwa yang dibela bukan kepentingan teritorial Iran, yang dibela bukan pula pemerintahan Lebanon sebagai institusi politik, bahkan ketika pemerintah Lebanon tidak menghendaki pembelaan itu. Tindakan tetap dilakukan karena yang menjadi pusat perhatian adalah pihak yang menjadi korban agresi, bukan pihak yang memegang kekuasaan formal negara. Malam itu jutaan warga Iran turun ke jalan-jalan, bukan karena diperintah, bukan karena diorganisir oleh negara. Mereka merayakan serangan balasan itu dengan nyanyian dan slogan-slogan solidaritas untuk rakyat Lebanon. Sebuah rakyat yang secara geografis terpisah, secara bahasa berbeda, namun secara nasib dipandang sebagai saudara dalam penderitaan bersama. Peristiwa itu memperlihatkan bahwa keperpihakan Iran bukan semata kebijakan luar negeri yang diputuskan di balik meja. Ia adalah sentimen yang hidup dalam masyarakatnya sendiri. Rakyat yang turun ke jalan bukan sedang merayakan kemenangan militer. Mereka sedang menyatakan sesuatu yang lebih dalam, bahwa nasionalisme mereka telah melampaui batas kewarganegaraan. Bangsa yang matang tak lagi puas hanya dengan merayakan keberhasilan dirinya sendiri. Ia mulai merasakan luka bangsa lain sebagai lukanya sendiri, dan kemenangan bagi yang tertindas sebagai kemenangannya sendiri. Itulah tanda bahwa rakyat telah naik kelas. Bukan dalam ukuran ekonomi atau militer, tetapi dalam cara mereka memaknai untuk apa sebuah bangsa itu ada di muka bumi. Maka makna nasionalisme berubah secara mendasar. Bangsa tak lagi menjadi tujuan akhir. Bangsa menjadi kendaraan bagi misi yang lebih luas. Negara tidak dipandang sebagai benteng ego kolektif yang hanya menjaga kepentingannya sendiri, melainkan sebagai sarana untuk membela nilai yang melampaui batas geografis. Yang tak kalah penting, sikap itu tidak diwujudkan dalam bentuk permusuhan terhadap semua pihak. Iran tidak sedang membangun kebencian terhadap siapapun yang berbeda dengannya. Iran tidak sedang menjadikan konflik sebagai alasan untuk memperluas daftar musuh. Perlawanan diarahkan kepada pihak yang melakukan agresi. Karena itu yang tampak bukan dorongan menyalakan permusuhan tanpa batas, melainkan upaya menjaga agar perlawanan tetap memiliki arah dan ukuran. Disinilah terlihat perbedaan antara perlawanan dan kebencian. Kebencian ingin memperluas konflik ke segala arah, mencari musuh baru setiap hari. Perlawanan memiliki sasaran yang jelas. Ia lahir dari respon terhadap tindakan yang zalim dan berhenti pada pihak yang melakukan kezaliman itu. Nasionalisme semacam ini bukan nasionalisme yang sempit. Ia tidak dibangun di atas keyakinan bahwa bangsanya lebih unggul dari bangsa lain. Ia tidak tumbuh dari ambisi menguasai, tidak bergerak oleh hasrat memperluas dominasi. Yang menjadi porosnya adalah keyakinan bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh ras, bahasa, kewarganegaraan, atau bendera. Nasionalisme di Iran dalam pengertian ini bukan pemujaan terhadap bangsa sendiri. Ia bukan kultus negara, bukan penegasan ego kolektif dalam skala besar. Ia adalah kesediaan menjadikan kekuatan nasional sebagai alat untuk membela sesuatu yang lebih besar daripada bangsa itu sendiri.
Dari sini lahirlah sebuah paradoks yang agung. Semakin kuat kecintaan kepada tanah air, semakin luas cakrawala kemanusiaan yang dibela. Semakin kokoh identitas nasional, semakin besar kesediaan untuk melampauinya. Bangsa tetap dicintai, tetapi kemanusiaan tidak ditinggalkan. Kemuliaan sebuah bangsa tidak terletak pada seberapa luas wilayah yang dikuasainya, tidak pula pada seberapa besar kekayaan yang berhasil dikumpulkannya. Kemuliaan sebuah bangsa terletak pada keberaniannya memikul beban yang tidak diwajibkan kepadanya, pada kesediaannya membela pihak yang tidak memiliki pelindung, dan pada keteguhannya menghadapi kezaliman meskipun kezaliman itu terjadi jauh di luar perbatasannya sendiri. Dalam pengertian itulah Iran tak hanya mewakili sebuah negara dan sekedar sebuah bangsa, melainkan sebagai paradigma dan filosofi bahwa batas sebuah bangsa tidak harus menjadi batas kepedulian, bahwa kekuatan tidak harus digunakan untuk menguasai, dan bahwa pembelaan terhadap yang tertindas tidak menunggu undangan dari siapapun. Refresh your mind.